Masuk Jasper, Horace, dan Artie berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, aksi tersebut menjadi kontroversi besar. Publik mulai bertanya-tanya apakah Cruella benar-benar menggunakan kulit Dalmatian sebagai bahan untuk rancangannya, menambah ketegangan dan ketertarikan pada sosoknya yang misterius. Sesampainya di rumah, Cruella dikejutkan oleh kehadiran Baroness dan para pengawalnya yang sudah menunggu di sana. Baroness juga telah menangkap Jasper dan Horace. Baroness akhirnya menyadari bahwa Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Cruella memohon kepada Baroness agar membebaskan kedua temannya. Namun Baroness dengan dingin mengatakan bahwa ia akan menjebloskan Jasper dan Horace ke dalam penjara atas tuduhan pencurian. Setelah itu pengawal Baroness mengikat Cruella membuatnya tidak berdaya. Dalam keadaan terikat, Cruella dengan penuh emosi mengungkapkan bahwa ia tahu Baroness lah yang telah membunuh ibunya. Baroness tanpa rasa bersalah mengabaikan pengakuan tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu setelah memerintahkan agar Cruella dibakar hidup-hidup. Api mulai melahap ruangan sementara Wink dan Buddy berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Cruella. Namun, usaha mereka tidak cukup kuat untuk membebaskan Cruella. Dari kejauhan samar-samar terlihat seseorang mendekat. Sebelum mengetahui siapa orang tersebut, Cruella kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, Cruella terbangun dengan perasaan terkejut karena ia masih hidup. Ternyata John, kepala pelayan Baroness, adalah orang yang menyelamatkannya dari kobaran api. John juga berhasil menemukan kembali kalung milik Cruella yang selama ini menjadi bagian penting dari rencananya. John menjelaskan kepada Cruella bahwa kalung tersebut menyimpan kunci untuk membuka sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat akta kelahiran dan surat wasiat. John mulai menceritakan masa lalu yang mengejutkan tentang Cruella dan keluarganya. John mengungkapkan bahwa Baron, ayah Cruella, adalah seorang pria yang baik hati. Namun istrinya, Baroness, adalah seorang narsistik sejati yang tidak pernah peduli pada orang lain kecuali dirinya sendiri. Ketika Baroness hamil, ia merasa tidak senang dengan kehamilannya, sementara Tuan Baron sangat bahagia dan bahkan telah mempersiapkan warisan serta surat wasiat untuk istri dan anaknya. Pada suatu hari ketika Tuan Baron sedang bertugas, Baroness melahirkan. Namun ia memerintahkan John untuk membunuh bayinya karena tidak menginginkan seorang anak yang bisa mengancam posisinya dan kekayaannya. John yang tidak tega melaksanakan perintah tersebut memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Ia menyerahkan bayi tersebut kepada Catherine, seorang pelayan yang bekerja di mansion, agar bayi itu dapat dibesarkan dengan kasih sayang. John kemudian mengungkapkan bahwa bayi tersebut adalah Cruella. Dengan demikian, Cruella adalah anak kandung Baroness dan pewaris sah dari kekayaan Tuan Baron, ayah kandungnya, yang telah lama meninggal. Setelah mendengar kebenaran tersebut, Cruella merasa sulit menerima kenyataan. Ia sangat terguncang mengetahui bahwa ibu kandungnya, Baroness,